kalau misalkan kasus tadi kan konspirasi ya. Kalau kasus ada satu yang paling gue demen sih. Apa tuh? Namanya Mona Fandey. Apa tuh? Gue pernah ngeceritain juga ya. Apa namanya tadi? Mona Fandey yang penyanyi jadi dukun di Malaysia. Oh, Penyanyi jadi dukun. namanya Miss Fandi anjing panggilan dia by the way. Miss Fandi. Iya, dipanggilnya Miss Fandi anjing. Maksud Miss Fandi? Mona Fandey? Panggilnya Fandi sumpah. Oh iya. Iya. Apa Miss gimana Fandi. ceritanya? Jadi ceritanya gini. Dukun dia. Jadi Fandey. Mona Fandey. Ya kayaknya sih mungkin Mona Fandi kali ya atau gimana. Pandai. Jadi Mona Fandey ini dia kayak penyanyi, awalnya penyanyi muda lah di Malaysia. Oke. Ya kan, cantik, bener-bener cantik gitu lah. Tapi Bangsat. gara-gara dia tuh baru ngerilis satu album lah bahasanya, baru ngerilis satu album, saingannya banyak di Malaysia. Kayak artis-artis pop pada naik segala macam. Akhirnya alih profesi jadi dukun. Kenapa tiba-tiba turn back-nya jadi dukun aja? Nah. Kayak bapaknya Dera anjing. Kan Dera bapaknya dari fighter jadi mage anjing terus. Terus nah, Itu pemilihan karir aneh sih. Awalnya kan Kalau mikir di LinkedIn tuh aneh. awalnya kan mikir ya, kenapa jadi dukun? Ternyata klien-kliennya Pak bukan main. kliennya Kliennya pejabat semua. Oh. Kliennya pejabat semua, kayak minta dong naik jabatan, gitu-gitu loh. Hah? Minta naik jabatan, kayak tolong dong bisa kasih wahyu nggak buat biar kan gue dia naik penyanyi apa hubungannya Chan? Nah, ada yang bilang kayak dia nih jadi dukun buat ngegoblok-goblokin si pejabat-pejabat ini yang jadi dia pejabat ini datang ke dia pas udah jadi dukun, ngerti nggak? Gimana nggak? Orang masih bingung transisi ya. Kayak orang lagi nyanyi nih, misal orang lagi nyanyi nih. Lagi nyanyi. lagi Dia ada pengen kisah. jadi dukun tuh karena apa? Iya, dia jadi dukun. Makanya Dia Aing apa? bilang kalau dia ngelamar kerja CV-nya aneh banget anjing. Penyanyi terus dukun. Itu dia yang kayak yang masih jadi pertanyaan juga sebenarnya, kayak nggak masuk akal. Iya, iya. Tapi mungkin karena dia ngeliat apakah ini potensial duitnya gede. Iya. Makanya kan tadi kan lanjut kan isinya ini tuh orang-orang pejabat-pejabat semua klien-kliennya. Nah kalau yang tangkap kayak misalkan banyak pejabat yang kayak datang, gue mau dong naik jabatan, ya kan nih kasih duit nih banyak segala macem. Terus tiba-tiba naik nih pelan-pelan segala macem. Beneran? Ada beberapa kasus yang katanya dia jadi terkenal gara-gara berhasil. Tapi itu bisa dipatahkan kenapa? Karena waktu pas jadi penyanyi, mungkin dia koneksinya banyak Pak. Ngerti nggak? Oh. Jadi dia Oh dia ngenalin ini ke ngenalin itu. ini ke ini. Iya. Kayak ini udah lu pakai ini aja. Padahal di balik situ tuh dia jadi dukun kayak lu ngebayar gua. Padahal sebenarnya gua aslinya kenal sama Mang Opi. Dia kira Opi nih si Kanjut nih namanya. Akhirnya tiba-tiba dia jadi naik jabatan. Oh. Entah nanti gua kayak Speak bagi-bagi gitu ya. gitu segala macam ya kan segala macam. Jadi lu udah ngedibang gitu. Ya ibarat sekantor Bisa nih. bisa apa? Ibarat sekantor. Jadi ini Iya, sini, bisa kesini, kayak ini gitu. dulu, Apa yang jadi dukun aja ya? Nah, Itu aneh juga. terus YouTuber dukun. YouTuber dukun ya. Terus si Mona Fandey ini ada sampai kasusnya itu di salah satu kalau nggak salah Perdana Menteri atau apa ya namanya Datuk Mazlan ya. Datuk Mazlan ini datang ke dia. Nah pengen minta naik jadi pokoknya pengen punya nama lah, pengen punya pegang jabatan yang gede. Dia di situ tuh hitungannya di Malaysia udah gede namanya. Iya, iya. Tapi pengen punya jabatan yang lebih tinggi lagi. Datang tuh ke si dukun itu. Iya datang. Yaudah nih apa, kita deal-dealan deh. Kalau nggak salah berapa M apa deal-dealan deh. Tinggi banget harganya. Yaudah nih gue DP dulu nanti gue datang ke rumah lo. Oke. Datanglah dia ke rumah si Mona Fandey ini. Datang, udah sini datang main ke garasi. Ke garasinya tuh rumahnya kayak ibarat kata garasinya dipisah lah. Kayak ada satu garasi yang rumah sendiri. Iya, Gitulah. Datang ke garasi, udah duduk situ dulu. Duduk, disuruh tiduran di lantai. Tiduran di lantai dikasih bunga nih. Dikasih lilin, dikasih bunga sama Mona Fandey. Terus kayak yaudah coba pejamkan mata, tarik napas, kayak dikasih instruksi gitu lah sama si Mona Fandey-nya ini. Coba tarik napas, pejamkan mata, nanti bentar lagi kamu akan melihat wahyu. Wahyunya dalam kayak cahaya putih gitu lah. Nanti kamu deketin aja. Itu tuh lagi tarik napas, tiba-tiba kapak Pak. Kalau akhirnya anjing. Anjing serius? Ya. Ternyata Dibunuh. suaminya atau asisten rumah tangga si Mona Fandey pas dia lagi tutup mata datang bawa kapak gede Pak, bener-bener kapak Ini yang buat pohon gitu. Kapak kartun gitu. kapak pohon anjing. Kapak kartun anjing. Kapak gitu jebret lehernya Pak udah. Anjing. Karena apa? Kenapa? Nggak tahu, mungkin kayak pengen diambil duitnya apa gimana segala macam. Jadi bener-bener langsung dikapak.
Dan gebletnya dikubur di bawah situ. Jadi langsung dibongkar garasinya Iya, di titik dibongkar dikubur dalam situ. Tek tek tek. Udah setelah beberapa saat kemudian si orang ini hilang segala macam dan lain-lain. Pokoknya diteliti sama polisi, ketahuan lah si Mona Fandey ini ketangkep sama yang jadi komplotannya dia juga. Ketangkep dia kalau nggak salah bertiga dia sama suaminya aja juga. Punya suami juga dia. Yang serem, kenapa gue bilang serem bang? Pas ketangkep dibawa sama polisi, senyum. Senyumnya serem banget, lu cari dah. Bener-bener senyum, bener-bener definisi kayak dukun pak. Definisi Tapi senyum. dia di penjara seumur hidup. Di penjara seumur hidup. Iya. Si Mona Fandey ini. Tulisannya Fandey lucu seru Day gitu apa gimana? Mona Fandey. Fandey FAN. FANDEY. Nona. Nih, Mona Fandey. Anjing. Nih, kayak gini. Anjing serem banget. Dulunya cantik tapi dia. Dulunya cantik, Cok. Nih dulunya. Ini salah operasi kayaknya. Nih, dulunya kayak gini. Ini dia senyumnya kayak gini Apa anjing. juga? Dia senyumnya kayak gitu. Kayak Rambo. Mana lihat? Mudah. Liatin deh link. Dulunya kayak gini. Pakai kamera lu zoom ke gua. Ah, enggak, mudanya kayak petarung gitu anjing, kayak UFC. Zoom Ya ya. kalau di tahun 80-90-an mah apa? Cantikan Siti Nurhaliza lah, Bro. Ya makanya dia jadi dukun anjing. Makanya jadi dukun. Iya, anjing. Siti Nurhaliza masuk. Wah, Siti Nurhaliza nih jadi dukun deh. Siti Nurhaliza cantik ya, makanya. Tapi ini senyum orang- Momo, tapi ini gening orang- Momo. Momo ya. Ya senyum. Ini Yang orang Jepang pas ya. lagi dikawal dia ketawa Itu, anjing. Cok. Karena dia merasa yang dia lakuin benar, Pi. Waktu dia ditanya, bahkan waktu di BAP itu dia ngerasa ya memang seharusnya itu jalan takdirnya yang dia bunuh, ya memang seharusnya dia mati di tangan orang itu. Fan Aing gak pernah liat orang senyum kayak gini sih jujur. Itu, Ada Cok. di game mah. Bro MC Masa anjing. Aing MC dia, yang MC. yang bikin Aing menurut Aing kayak itu jadi kasus paling terserem ya yang pernah aku bahas nih. Gara-gara gua kan udah ngebahas banyak banget kasus ya. Itu tuh udah ratusan video lah. Nggak pernah kayak ketakutan atau gimana gitu di rumah kan. Maksudnya kayak ya udah, maksudnya ini udah hal biasa gitu loh. Ngebahas kasus riset paling merinding. Ini kebawa mimpi, Pak. Oh serius? Mimpinya mana dibunuh sama dia? Mimpinya ketemu sama dia diketawain anjing. Ya, Anjing serem banget Fuck, men. man. Wah. Dia tuh mirip Yuki Onna gitu senyumnya aja. Yuki Onna aja. Iya. Yuki Onna. Makanya Aing kayak wah anjing nih. Wah nggak ada anta anjing, bener-bener nggak ada anta. Rada Kenapa lu gak bangun gitu? Dari semua mimpi Pak masih keinget tuh mimpinya. Bayanginnya kayak gak bangun. Enggak sih, ini kalian harus lihat di Google sendiri sih guys. Kalian harus Bisa lihat di di Google Google. senyumnya gitu. Kalian harus lihat di Google sendiri, dia senyum itu gak cuma satu kali, ada berkali-kali waktu dia lagi dikawal, pokoknya setiap kena kamera dia selalu senyum. Oh, Nancy pernah bahas Tadi ya itu tahun siapa yang 2003. Nancy yang ngebunuhnya? Oh, Nancy. Anjing. Siapa? Yang ngebunuhnya siapa sih itunya? Si pokoknya komplotannya. Next ini. kita invite Tensi. Komplotannya. Ya. Emang disuruh sama Enggak. si Mau kesini dia, emang disuruh sama si Mona Fandey-nya. Udah dibawa kayak gitu Pak. Anjing gue mimpinya lu bayangin kalau di Gulag lu, Gulag kan gelap gitu ya. Gulag tuh penjara. Ya kalau di COD ada Gulag bangsat. gelap gitu, tiba-tiba muncul tuh. Muncul aja ngemukain Mona Fandey tuh. Kalau kasus yang gue kepikiran sampai ke bawah mimpi nggak bisa on stream. Itu on Tapi stream bener ya. sih, Pembicaraan off stream daripada hantu-hantu gitu, emang paling serem tuh manusia itu Iya, sendiri Cok. sih anjir. Iya, Karena kalau yang kita nyata gitu kelihatan. lihat film horor ya, misalkan hantunya ini menghantui ini karena dulunya pas dia hidup dibunuh orang, selalu orang awalnya manusia anjing. Kalau aing mah kalau kayak horor luar mah udah enggak ada di Indo gening. Enggak sih, aing lebih ke thriller sih kalau takut. Tapi thriller bukan horor anjing, menurut aing genrenya sendiri anjing. Oh ya. Lebih serem manusia sih Iya, memang. manusia tuh emang ngeri anjir. Lebih kayak horor Indo, soalnya di Indo gitu kita tinggal di sini. Aing dia. mah takut karena itunya doang. Makanya orang kalau misalkan banyak yang nanya kayak, Bang El, kok lu gak pernah takut sih bahas horor segala macam? Ya emang gak pernah takut. Tapi kalau ada yang nanya, Bang, lu kan ngebahas tentang 271 Bang, 271T, gue kayak enggak dulu deh. Iya, iya. Kayak gitu-gitu Skip, enggak, skip, skip dulu deh, skip dulu deh. Di Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat cek deskripsi untuk cek detail videonya. Thanks for watching, nantikan klip ataupun video-video selanjutnya. Thank you guys.